فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wal fusuq wasyiqaq wan nifaq wasum'ah wariya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yaitu, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kefasikan, dari syiqaq yaitu kedurhakaan, penyelisihan syariat, kemunafikan, demikian pula sum'ah, yaitu ingin amalan didengar, riya, ingin amalan dilihat, yaitu bukan karena Allah tapi karena manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan rawinya siqat kecuali Abdan Ibnu Yazid Ad-Daqaq. Setelah penelitian yang dari berbagai puluh buku, namanya disebutkan dalam Tarikh Dimashq, tidak disebutkan biografinya, dan juga di buku yang lain tidak didapatkan. Jadi saya tidak mendapatkan biografi dia. Yang lain-lain rawinya siqat. Cuma ini ada penguat diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau. Semuanya yaitu sebagian rawinya siqah, sebagian soduk, kecuali satu, yaitu Ahmad bin Mansur, Abu Bakar Ahmad bin Mansur bin Khalaf al-Maghribi an-Naisaburi. Saya tidak mendapatkan ada yang mensikohkannya, sehingga sanadnya ada kelemahan. Kesimpulannya, hadis Anas bin Malik ini hasan li ghairi. Adapun untuk lafaz berlindung dari kefakiran, memang ada penguat-penguat yang lain. Hadisnya boleh disahihkan. Kesimpulan akhirnya, tentunya bukan berarti seperti yang dipakai oleh orang-orang awam. Akhirnya mereka banting tulang, peras keringat, habis-habisan pagi sore siang malam hanya demi kefakiran itu, demi berlindung dari kefakiran. Nabi berlindung dari berbagai perkara yang buruk, kefakiran juga perkara yang buruk. Adapun prakteknya, yaitu kenyataannya, terserah Allah. Allah menjadikan kebanyakan para nabi dan rasul hidupnya adalah seperti pola kehidupan fuqara. Demikian pula kebanyakan yang mengikuti para nabi dan rasul adalah para fuqara wal masakin, para du'afa. Jadi tidak masalah, yaitu berlindung dari perkara-perkara yang buruk, walaupun prakteknya memang kenyataannya yang mengikuti kebenaran kebanyakannya justru orang-orang yang fakir dan sebagainya. Maka walaupun kefakiran itu secara zatnya adalah sesuatu yang buruk, tetapi itu seperti ujian-ujian yang lain yang wajib untuk kita bersabar terhadap ujian tadi. Dan dari sisi yang lain, kefakiran lebih mendekatkan kepada al-maskanah, sehingga orangnya cenderung tawadhu dan sebagainya. Dan kembalinya adalah kepada ketakwaan. Kalau dia bertakwa, maka sama saja dia fakir ataukah dia kaya, tetap dia itu menjadi orang yang paling utama, yang paling mulia, dan seterusnya. Hanya saja karena faktor manusia, kebanyakan manusia itu sangat cinta harta dan juga sangat, yaitu condong kepada harta. Ini memang fitrah manusia. Maka banyak orang yang tidak sanggup untuk memikul itu sehingga malah terfitnah. Walaupun banyak juga yang terfitnah karena kekayaan, tapi intinya adalah Nabi berlindung dari faktor-faktor yang dia itu merupakan keburukan secara umumnya, dan berlindung dari perkara-perkara lain yang mendatangkan kerusakan iman, kelemahan takwa, dan seterusnya. Maka yang terpandang adalah ketakwaan, berlindung pada Allah dari perkara-perkara yang buruk, yang seperti yang Nabi contohkan, berlindung dari perkara-perkara itu sambil memperbaiki ketakwaan. Karena yang terpandang di sisi Allah bukan masalah banyak atau sedikitnya harta, bukan pula yang terpandang adalah indahnya wajah atau buruknya wajah, tapi kepada bagusnya amalan dan bagusnya jantung dia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala
amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian ataupun harta benda kalian, tetapi Dia melihat kepada amalan kalian dan jantung kalian. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.